Asir Saputra, siap. Sarifa Inesbuan, siap. Agustina, siap. Udah telah belajar panik, siap. SMK Negeri 1 Talawi siap mengikuti sayembara kompetensi siswa SMK Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Talawi, Kabupaten Batubara, bersama Mitra Iduka. Bersama kami dengan UPR-an Kisaran Mempersembahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menampilkan video tahap-tahap pembesaran ikan nila sistem bioflok. Tonton terus video ini sampai selesai. Wadah yang akan digunakan terlebih dahulu dilakukan pencucian menggunakan deterjen dan disikat seluruh permukaannya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghasilkan wadah yang bebas dari kotoran dan hama penyakit. Pemasangan dan pengaturan titik aerasi bertujuan untuk menyediakan suplai oksigen bagi kebutuhan hidup ikan dan mikroorganisme lainnya pada kolam bioflok. Air diisi secara perlahan hingga mencapai 80 cm. Bahan pertama yang disiapkan dalam pembuatan media bioflok adalah garam. Adapun dosis garam yang kami gunakan yaitu 1 kg per meter kubik pada volume air 6 meter kubik. Maka jumlah garam yang kami gunakan yaitu sebanyak 6 kg. Kemudian garam tersebut dilarutkan dengan air lalu ditebar secara merata pada kolam bioflok. Adapun fungsi garam pada pembuatan media bioflok yaitu yang pertama sebagai sumber mineral, yang kedua meningkatkan daya tahan tubuh ikan yang dibudidayakan, yang ketiga sebagai bahan pelindung atau antiseptik jika ikan terserang hama penyakit, dan yang keempat mengatur keseimbangan tubuh ikan yang dibudidayakan. Bahan yang kedua adalah kapur dolomit. Dosis yang kami gunakan yaitu 50 gram per meter kubik dengan volume airnya 6 meter kubik. Jadi jumlah kapur yang digunakan yaitu sebanyak 300 gram. Kemudian kapur dolomit dilarutkan dengan air. Lalu kapur dolomit ditebar secara merata pada kolam bioflok. Penggunaan kapur dolomit berfungsi untuk yang pertama menetralisir pH air, yang kedua menurunkan kadar alkalinitas, ketiga unsur kimia pada kapur yaitu kalsium dan magnesium dibutuhkan untuk pertumbuhan dan berkembangnya bakteri heterotrof. Bahan berikutnya adalah molase. Dosis yang kami gunakan yaitu 100 ml per meter kubik dengan volume air 6 meter kubik. Maka jumlah molase yang digunakan yaitu 600 ml. Selanjutnya, molase dilarutkan dengan air lalu ditebar secara merata pada kolam bioflok. Adapun molase yang memiliki kandungan sukrosa yang sangat tinggi yaitu 55%, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber karbon atau karbohidrat yang relatif murah dalam budidaya ikan sistem bioflok. Bahan yang terakhir adalah bakteri probiotik. Dosis yang kami gunakan yaitu sebanyak 10 gram per meter kubik dengan volume air 6 meter kubik. Maka dosis yang kami gunakan yaitu sebanyak 60 gram. Selanjutnya probiotik dilarutkan dengan air lalu ditebar secara merata pada kolam bioflok. Probiotik
dalam media bioflok selain memberikan efek menguntungkan bagi kesehatan ikan dan juga berperan dalam perbaikan daya cerna pakan. Setelah 7 hari, media bioflok sudah dapat digunakan. Ciri-ciri media bioflok yang sudah dapat digunakan, yang pertama, air sudah tidak berbau lagi. Yang kedua, air sudah homogen. Dan yang ketiga, air sudah menjadi coklat stabil. Sebelum benih ditebar, terlebih dahulu dilakukan seleksi benih. Benih yang digunakan adalah jenis ikan nila larasati. Adapun benih yang ditebar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ukuran seragam, berwarna cerah, tidak cacat dan tidak terdapat luka di tubuhnya, dan serta posisi tubuh dalam air normal. Kantung plastik dibuka satu persatu. Lalu, tambahkan air dari wadah atau lingkungan secara perlahan. Setelah 15 menit, benih akan keluar dengan sendirinya ke kolam pembesaran. Tujuan dari aklimatisasi adalah untuk meminimalisir terjadinya stres pada benih ikan yang baru ditebar. Pemantauan parameter kualitas air dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari. Mengukur suhu air dengan menggunakan termometer air. Mengukur pH air dengan menggunakan kertas lakmus atau pH meter. Mengukur DO dengan menggunakan DO meter. Apabila vlog melebihi 100 ml per liter, maka dilakukan penyiponan dasar kolam sebanyak 5-10%. Jumlah pakan harian hari pertama sampai hari keempat yaitu sebanyak 1% dari biomasa. Setelah hari kelima sampai panen, pemberian pakan dilakukan sebanyak 3% dari biomasa. Pakan dibibis terlebih dahulu dengan larutan probiotik yang telah disiapkan bersamaan dengan persiapan media bioflok. Pakan ditebar pada permukaan kolam dan di tempat titik aerasi agar pakan menyebar ke permukaan kolam secara merata. Pengendalian hama dan penyakit bertujuan untuk memperkecil mortalitas atau kehilangan benih. Tindakan pencegahan hama dilakukan dengan menutup kolam bioflok dengan jaring. Adapun tindakan pencegahan penyakit, yaitu dengan menjaga kualitas dan kuantitas air kolam dengan menghindarkan pemberian pakan yang berlebihan.
Sampling pertumbuhan dilakukan setiap 2 minggu sekali dengan mengukur panjang dan berat ikan sampel. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengamati pertumbuhan ikan yang dibudidayakan serta mengetahui biomasa ikan pada kolam bioflok untuk penentuan jumlah pakan harian yang akan diberikan pada periode berikutnya. Mengukur panjang total yaitu dengan mengukur jarak antara ujung mulut sampai dengan ujung sirip ekor menggunakan penggaris yang dinyatakan dalam sentimeter. Mengukur bobot tubuh dilakukan dengan menimbang berat tubuh ikan per individu menggunakan timbangan yang dinyatakan dalam gram. Laju pertumbuhan merupakan penambahan jumlah bobot atau panjang ikan dalam periode tertentu. Laju pertumbuhan yang diukur antara lain laju pertumbuhan relatif dan pertumbuhan bobot mutlak. Panen ikan nila, sistem bioflok dilakukan setelah 3 bulan pemeliharaan. Adapun langkah panen yang dilakukan meliputi menyiapkan peralatan panen, membuka pintu saluran pembuangan, sambil menunggu air kolam surut, ikan sedikit demi sedikit ditangkap dengan serokan sampai habis. Ikan yang sudah ditangkap dimasukkan ke dalam box penampungan. Menimbang semua ikan yang dipanen dan dicatat. Pengembangan produk pasca panen ikan nila dilakukan untuk menambah nilai jual hasil pembesaran ikan nila. Beberapa produk pasca panen yang kami kembangkan berupa yang pertama, churros ikan nila yang kami beri nama Fish Chilla atau produk churros ikan nila. Kedua, sosis ikan nila sebagai bahan utama produk fish corn dog. Produk ini kami beri nama Fish Corn Dog Sonila atau sosis ikan nila. Yang ketiga, ikan nila bumbu Aceh. Produk ini kami beri nama Inaba. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat.